Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar pengelasan. Pengelasan adalah proses penyambungan logam dan atau non-logam dengan memanaskan material hingga temperatur las dengan atau tanpa tekanan serta dengan atau tanpa logam pengisi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sambungan yang kuat dan tahan lama, digunakan luas di berbagai industri. Proses ini melibatkan bahan pengelasan, logam tambahan, dan sumber panas, busur listrik, gas, atau friska. Persiapan permukaan logam sangat penting untuk menghilangkan kotoran dan oksida sebelum proses peleburan dan pendinginan yang membentuk sambungan. Selanjutnya, definisi dan tujuan pengelasan. Definisi pengelasan yaitu ikatan metalurgi pada sambungan logam paduan dalam keadaan lumer atau cair menggunakan energi panas untuk menyambung batang logam. Tujuan pengelasan yaitu menghasilkan sambungan yang kuat dan tahan lama dengan mengontrol suhu, tekanan, dan waktu selama proses penyambungan. Pengelasan bukan hanya tentang penyambungan fisik, tetapi juga tentang pengontrolan variabel penting untuk mencegah kelemahan struktural atau kegagalan sambungan. Yang selanjutnya, klasifikasi pengelasan berdasarkan cara kerja. Yang pertama, pengelasan cair menggunakan panas untuk melelehkan logam yang akan disambung. Pengelasan tekan, material dipanaskan kemudian ditekan hingga tersambung. Yang ketiga, pematrian, proses penyambungan dengan menggunakan logam pengisi yang memiliki titik lebur lebih rendah. Berdasarkan cara kerja, pengelasan diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama, yaitu pengelasan cair, pengelasan tekan, dan pematrian. Masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Yang pertama, pengelasan cair. Las gas, proses penyambungan logam dengan gas asetilen yang dibakar dengan oksigen. Suhunya yaitu menghasilkan nyala api dengan suhu sekitar 3500 Celcius. Bahan bakarnya itu menggunakan gas asetilin, propana, hidrogen, dan LPG. Las gas asetilen adalah proses penyambungan logam menggunakan gas asetilen yang dibakar dengan oksigen menghasilkan nyala api dengan suhu sekitar 3500 Celcius. Proses ini mencairkan logam induk dan logam pengisi. Yang selanjutnya, pengelasan cair las busur. Pengelasan busur menggunakan pemanas listrik dengan busur listrik untuk melelehkan bahan. Metode ini menggunakan elektroda logam untuk menghasilkan busur antara logam pengisi dan logam yang dilas. Terdapat beberapa jenis las busur termasuk GMAW, SMAW, SAW, ESW, dan PAW. Yang selanjutnya, pengelasan cair las sinar energi tinggi. Las sinar energi tinggi menggunakan sinar laser atau elektron untuk melelehkan logam. Las sinar laser mengumpulkan energi dalam satu titik, cocok untuk komponen sensitif terhadap panas, sementara las sinar elektron dapat memanaskan logam hingga titik lemburnya. Selanjutnya, pengelasan tekan las ledakan. Las ledakan menggabungkan dua permukaan logam menggunakan tumbukan dan tekanan tinggi dari ledakan. Proses ini dapat menyambungkan bahan yang berbeda titik cairnya dan dilakukan di dalam suhu rekristalisasi bahan. Ya, langsung selanjutnya yaitu pengelasan tekan.
yang jenisnya tentang las gesek. Las gesek menggunakan panas yang dihasilkan dari gesekan dua logam yang dikombinasikan dengan tekanan tempat. Teknologi ini mudah dioperasikan, cepat, dan tidak memerlukan logam pengisi. Selanjutnya ada pengelasan terumpan dan tidak terumpan. Yang terumpan yaitu elektroda berfungsi sebagai bahan tambahan. Contohnya SMAW, MIG, dan MAG, FCAW, dan SAW. Tidak terumpan, elektroda hanya membangkit nyala listrik. Bahan tambah digunakan filter metal, contohnya TIG dan plasma. Pengelasan terumpan menggunakan elektroda yang juga berfungsi sebagai bahan tambah, sementara pengelasan tidak terumpan menggunakan elektroda hanya sebagai pembangkit nyala listrik dengan bahan tambah terpisah. Yang terakhir, kesimpulan dan aplikasi pengelasan. Pengelasan cair cocok untuk industri kecil hingga menengah karena efisien dan efektif. Yang kedua, ada pengelasan tekan, digunakan untuk menyambung material yang berbeda titik cairnya. Yang ketiga, pengelasan terumpan atau tidak terumpan. Pilihan tergantung pada jenis logam dan kebutuhan aplikasi. Pengelasan memiliki berbagai jenis dan aplikasi, mulai dari industri kecil hingga besar. Pemilihan metode pengelasan tergantung pada jenis material, kebutuhan, kekuatan sambungan, dan efisiensi proses. Ya, segitu saja presentasi saya tentang konsep dasar pengelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.